Halo, salam sejarah. Bertemu kita kembali dalam materi sejarah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1966. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Mari kita membahas masa demokrasi terpimpin dengan saya, Charles Sihombing. Bicara tentang demokrasi terpimpin, kita harus membahas dulu Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret itu adalah suatu pernyataan resmi pemerintah. Isi Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno adalah yang pertama, pembubaran Badan Konstituante. Pembubaran Badan Konstituante ini disebabkan oleh badan tersebut dianggap tidak mampu melakukan tugas-tugasnya membuat undang-undang dasar yang baru. Isi dekret yang kedua adalah kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang artinya bahwa Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku lagi. Yang ketiga, isi dekret tersebut adalah pembentukan MPRS dan DPAS sebagai lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara. Dasar dari Dekret Presiden adalah kegagalan Badan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru. Dari segi keamanan nasional terdapat gerakan separatis. Pada masa itu gerakan separatis ini terjadi banyak di daerah-daerah Indonesia. Gerakan separatis itu menyebabkan ketidakstabilan negara. Dan dari segi perekonomian, pembangunan menjadi tidak berjalan karena kabinet sering berganti-ganti. Pada masa demokrasi liberal ada 7 kali pergantian kabinet. Sisi positif Dekret Presiden adalah menyelamatkan Indonesia dari perpecahan dan krisis politik. Dekret Presiden juga sisi positifnya memberikan pedoman yang jelas. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dianggap tidak jelas. Yang ketiga adalah pembentukan lembaga tertinggi negara MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Sisi negatif Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden, yang sebelumnya pada masa demokrasi liberal, Presiden hanya sebagai pemimpin negara. Pemimpin pemerintahan adalah Perdana Menteri. Sisi negatif yang lain adalah memberikan peluang kepada militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekret Presiden tersebut, TNI Angkatan Darat memberikan kebijakan untuk mendukung dekret tersebut dengan cara mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan dekret. Dekret tersebut ditindaklanjuti dengan berubahnya masa demokrasi Indonesia dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin
yang berdasarkan sila keempat dari Pancasila. Kemudian Presiden membentuk Kabinet Karya menggantikan Kabinet Juanda yang disebut juga Kabinet 4 Kaki, dan pembentukan lembaga-lembaga negara. Demokrasi terpimpin bertujuan untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk Indonesia. Karena demokrasi liberal dianggap sebagai demokrasi coba-coba. Demokrasi terpimpin juga bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan presiden dari seorang kepala negara menjadi kepala pemerintahan untuk memegang kekuasaan tertinggi. Dampak positif demokrasi terpimpin adalah negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan karena diambil alih oleh presiden. Kemudian mengembalikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pedoman menjalankan pemerintahan. Dan juga demokrasi terpimpin dianggap menjadi awal pembentukan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara, yaitu DPAS dan MPRS. Masa demokrasi terpimpin dikenal dengan istilah USDEK. U-nya Undang-Undang Dasar tahun 1945, S-nya Sosialisme Indonesia, D-nya Demokrasi Terpimpin, E-nya Ekonomi Terpimpin, K-nya Kepribadian Indonesia. Masa demokrasi terpimpin dianggap penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga penyelewengan terhadap Pancasila. Penyelewengan ini bisa dilihat dengan nanti adanya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, sehingga muncul sebutan-sebutan yang sangat-sangat provokatif seperti Yang Mulia Presiden, pemimpin besar revolusi, pemimpin tertinggi. Istilah-istilah ini jadinya mengkultuskan presiden. Kemudian usulan dari MPRS yang meminta supaya jabatan presiden dijadikan seumur hidup. Masa demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno juga membubarkan DPR sehingga dianggap sebagai penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena DPR bisa dibubarkan oleh rakyat melalui pemilu, bukan oleh keputusan presiden. Dan presiden mengangkat dan memberhentikan pimpinan lembaga tertinggi negara MPRS. Padahal MPRS lah yang mengangkat presiden. Inilah yang menjadi penyelewengan yang pertama. Kalau kita perhatikan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin seperti menjelma menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin yang dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, dan Soekarno memakai simbol-simbol militer pada pakaian resminya dengan safari dan juga menyandang dengan tanda-tanda kehormatan yang dimiliki oleh militer. Penyelewengan yang lain pada masa demokrasi terpimpin terhadap Undang-Undang Dasar adalah adanya pidato presiden dijadikan garis-garis besar haluan negara. Padahal garis-garis besar haluan negara ini ditentukan oleh MPRS. Pidato tersebut yaitu yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Indonesia. Penyelewengan ini juga penyelewengan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang membuat Indonesia lebih condong kepada blok timur. Condongnya Indonesia kepada blok timur itu disebabkan blok barat tidak mau menjual senjata kepada Indonesia
dalam rangka memperjuangkan Papua atau Irian Barat, dan Soekarno mengalihkan kepada Blok Timur, dan Blok Timur membuka diri dan membuka lebar-lebar kepada Indonesia, sehingga Indonesia sangat dekat dengan Blok Timur. Pada masa demokrasi terpimpin juga, Indonesia pernah berkonfrontasi dengan Malaysia pada saat Malaysia membentuk Negara Federasi Malaysia, di mana Indonesia menganggap Malaysia ini menjadi kaki tangan, menjadi dasar nanti negara-negara kapitalis untuk menguasai wilayah Indonesia, dan Malaysia dianggap secara sepihak melakukan atau mengklaim wilayah yang termasuk wilayah Indonesia. Kemudian masa demokrasi terpimpin juga Indonesia pernah keluar dari PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB karena PBB mengangkat Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi inilah yang dianggap Soekarno sebagai bentuk bahwa PBB ini mendukung Malaysia. Padahal saat itu konflik Indonesia dengan Malaysia sedang lagi berjalan. Kita lihat beberapa kedekatan Soekarno terhadap pemimpin Cina, pemimpin Korea Utara, ini sangat menunjukkan kedekatan. Kemudian konfrontasi Indonesia-Malaysia dikenal dengan istilah Dwi Kora, dengan komando Dwi Kora. Yang pertama, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia, bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari neokolonialisme imperialisme, yaitu Malaysia. Nah, Dwi Kora inilah yang pada sejarah Indonesia dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia. Penyelewengan demokrasi terpimpin terhadap Pancasila juga dengan adanya pengakuan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis, di mana Soekarno meminta atau ingin merangkul kelompok nasionalis, kelompok agama, dan komunis untuk memperkuat Indonesia. Pada saat itu kelompok agama diwakili oleh Partai Nahdlatul Ulama. Penyelewengan terhadap demokrasi terpimpin juga ini penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan adanya pembangunan besar-besaran. Padahal pada saat itu rakyat Indonesia sedang mengalami masa-masa krisis ekonomi. Proyek pembangunan besar-besaran itu disebut dengan proyek mercusuar, seperti pembangunan Tugu Monumen Nasional, kemudian pembangunan gedung DPR atau gedung MPR DPR yang sekarang, yang dulunya diawali dengan pembangunan gedung Ganevo, lalu Tugu Selamat Datang. Ganevo itu adalah Games of the New Emerging Force. Jadi Indonesia saat itu meminta kepada negara-negara yang tergabung dalam Ganevo untuk memboikot Olimpiade Tokyo tahun 1964. Pembangunan Jembatan Semanggi, pembangunan Stadion Gelora Bung Karno, pembangunan Pertokoan Sarinah, dan pembangunan Hotel Indonesia, di mana pada saat itu pembangunan ini dianggap jor-joran dan dianggap bisa untuk menaikkan harkat dan gengsi Indonesia, karena Indonesia
mampu membangun bangunan-bangunan yang dianggap monumental yang sampai saat ini masih bisa kita lihat dan masih menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Penyelewengan demokrasi terpimpin juga terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan adanya pembubaran partai politik, yaitu Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Kedua partai ini dianggap sebagai partai yang dekat atau mendukung PRRI Permesta, sehingga Presiden Soekarno menginstruksikan untuk membubarkan partai-partai tersebut. Itulah saudara-saudara sekalian, masa demokrasi terpimpin yang penuh dengan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan terhadap Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan subscribe, like, and share untuk perkembangan kemajuan kita bersama. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam sejarah.